Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi perhitungan dan simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok Nurwanda Aulia, ada anggota kelompok saya, Mesti Dewi Rohdatul Adawiyah, kemudian ada Jonathan Afriliansyah dan juga Imam Ihlas Sodiat. Untuk referensi video ini kami mengambil dari video yang kelima tentang keenam tentang perhitungan dan simulasi backpropagation dengan Microsoft Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama ada stub simulasi dari Microsoft Excel. Parameter awal yang digunakan dalam simulasi Perceptron. Ada tabel kebenaran ND-nya, ada X1, X2, dan Y. Untuk X1 yaitu 1100, X2 1010, untuk Y-nya 1000, di mana 0,3 yaitu N learning rate, kecepatan pembaruan bobot setiap iterasi. Logika ND, kasus uji 4 kombinasi input yaitu 1,1, 1,0, 0,1, 0,0. Untuk yang ketiga itu bobot awal W1, nilai bobot untuk input X1 pada epos pertama. Untuk yang kedua, bobot awal W2, nilai bobot untuk input X2 pada epos pertama. 1 yaitu bias awal atau B, nilai bias pada epos pertama sebelum diperbarui. Tujuannya itu Perceptron harus belajar menghasilkan output hanya ketika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Selanjutnya ada struktur kolom di Microsoft Excel. Untuk epos-nya itu 1, 2, 3, nomor putaran pelatihan. Setiap epos memproses semua 4 baris data atau kombinasi ND, epos bertambah setiap 4 baris. Untuk X1 yaitu contoh 0 atau 1. Input pertama Perceptron. Kolom ini berisi nilai biner sesuai tabel kebenaran ND 1,1,0,0. Berulang. Untuk X2, contoh 0 atau 1, input kedua Perceptron dikombinasikan dengan X1, yaitu 1,0,1,0. Berulang mengikuti pola tabel kebenaran. Untuk Y itu contoh 0 atau 1, target atau label output untuk ND hanya bernilai 1 ketika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1 selainnya 0. Untuk B contohnya 0,49 bias saat ini diperbarui setelah setiap baris data menggunakan rumus B sekarang dan B sama dengan B lama ditambah E dikali N. Untuk W1-nya yaitu bobot untuk X1 diperbarui tiap baris W1 baru sama dengan W1 lama ditambah error dikali N dikali X1. Kemudian untuk W2-nya bobot untuk X2 diperbarui tiap baris W2 baru sama dengan W2 lama ditambah error dikali N dikali X2. Untuk O-nya yaitu output Perceptron dihitung dengan 0 sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B atau operasi linear. Kemudian ada error, yaitu selisih antara target dan output. Error sama dengan Y dikurang 0, dikurang O digunakan untuk memperbarui W1, W2, dan bias. MSE-nya yaitu mean square error per epoch dihitung di baris keempat tiap epoch. MSE sama dengan rata-rata error kuadrat semakin kecil sama dengan semakin bagus.
Selanjutnya ada bedah detail atau F1 baris 1 sampai 4. Setiap baris menunjukkan satu data input dan hasilnya. Baris pertama ada X1 yaitu 1, X2 yaitu 1, Y yaitu 1, B yaitu 1, W1 yaitu 3, W2 untuk yaitu 2, O-nya yaitu 6 dan errornya -5 dan MSE-nya tidak ada. Untuk penjumlahannya yaitu O sama dengan 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 6 sama dengan 6. Error sama dengan 1 dikurang 6 sama dengan -5. Sangat besar, bobot jauh dari ideal. Untuk baris 2, X1 yaitu 1, X2 yaitu 0, Y untuk 0, biasnya yaitu 0,5, W1-nya yaitu 1,5, W2-nya yaitu 0,5, O-nya yaitu 1, errornya yaitu 1, dan MSE-nya itu tidak ada. Penjumlahannya yaitu output sama dengan 1 kali 1,5 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Bias W1 diperbarui karena X1 sama dengan 1. W2 tidak berubah, X2 sama dengan 0. Untuk baris 3-nya yaitu penjumlahannya sama dengan outputnya 0 dikali 1,2 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah minus 0,8 sama dengan minus 0,3. W1 tidak berubah. X1 sama dengan 0, W2 diperbarui karena X2 sama dengan 1. Untuk baris keempat yaitu penjumlahannya O sama dengan O dikali 1,2 ditambah 0 dikali 0,59 ditambah minus 0,71 sama dengan minus 0,71. MSE dihitung 25 ditambah 1 ditambah 0,09 ditambah 0,50 per 4 sama dengan 6,648 yaitu EPO selesai. Kemudian ada rumus lengkap dalam simulasi Excel. Setiap kolom Excel terhubung dengan rumus matematika berikut. Yang pertama, hitung output, yaitu O sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Dihitung di kolom O. Ini adalah prediksi linear neuron berdasarkan bobot dan bias saat ini. Yang kedua, hitung error, yaitu error sama dengan Y sama dengan 0. Dihitung di kolom error, menunjukkan seberapa jauh prediksi dari target negatif sama dengan prediksi terlalu besar. Yang ketiga, update bobot W1. W1 baru sama dengan W1 lama ditambah error dikali N dikali X1. Bobot W1 di baris berikutnya hanya berubah signifikasi jika X1 sama dengan 1, jika X1 sama dengan 0, kontribusi sama dengan 0. Yang keempat ada update bobot W2. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah error dikali N dikali X2. Bobot W2 di baris berikutnya hanya berubah signifikan jika X2 sama dengan 1. Jika X2 sama dengan 0, kontribusinya sama dengan 0. Kemudian update bias. B baru sama dengan B lama tambah error dikali N bisa diperbarui di setiap baris tanpa faktor input, tidak bergantung pada nilai X1 atau X2. Selanjutnya yaitu mean square error per epoch. MSE sama dengan E1 kuadrat pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 ditambah E3 pangkat 2 ditambah E4 pangkat 2 per 4. Dihitung 1 kali per epoch di baris keempat. Mengukur kualitas model, target MSE ke 0 atau konvergen. Nah, untuk selanjutnya ini adalah screenshot dari data di file Excel saya, yaitu
ini adalah nilai akhir yang tadi sudah saya hitung, di mana ada 55 epoch konvergensi. Jadi bobot di 55 ini sudah stabil, model mendekati konvergen. Untuk W akhirnya itu adalah 0,39,3. Bobot X1 konvergen di sekitar ini, nilai ini. Kemudian W2 akhirnya itu 0,5. Kemudian B akhirnya itu 0,357, yaitu bias konvergen nilai negatif. Dan yang terakhir adalah MSE akhirnya itu 0,127551. Jadi errornya sangat kecil karena model sudah belajar. Nah, di sini kita bisa membedah detail untuk epoch baris maksud saya untuk epoch 55. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang saya dapat dari mempelajari simulasi Excel ini, yang pertama, Excel itu sebagai alat simulasi neural network. Jadi setiap kolom Excel mempresentasikan satu variabel dalam persamaan perseptron. Dengan formula sederhana, kita bisa melihat bagaimana neuron beriterasi secara transparan. Kemudian MSE turun itu sama dengan perseptron sedang belajar. Dari MSE 6,648 di epoch 1 turun menjadi 0,127 di epoch 55. Jadi penurunan ini itu membuktikan bahwa rumus update bobot berhasil mengurangi kesalahan secara bertahap. Kemudian ada peran learning rate atau N sama dengan 0,3 tadi, yaitu memberikan kecepatan belajar yang cukup stabil. Terlalu besar menyebabkan bobot loncat-loncat, kemudian terlalu kecil menyebabkan konversi sangat lambat. Nah, untuk yang terakhir itu ada keterbatasan single perseptron. Jadi perseptron tunggal hanya bisa menyelesaikan masalah yang linearly separable seperti IND or untuk SOR atau pola nonlinear dibutuhkan multi-layer atau backpropagation penuh. Jadi sekian untuk video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.